Oke guys, it's good to be back. Selamat datang kembali di komunitas ATM Code Clubhouse ya, masih bersama saya Fatih. Oke guys, jadi sangat banyak sekali hal yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan terakhir ya, terutama setelah Bitcoin mencapai level ATH di 68.000 gitu guys ya. Jadi sangat banyak sekali asumsi yang menyebabkan BTC kebanting ke harga sekarang ya, karena Cina melarang penambangan Bitcoin ya. Waduh, ini kok kata Cina gua terus gitu yang jadi penyebab itu. Nah, jadi mungkin kalau kalian ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar guys ya. Tapi menurut gua ini karena pure emang pertarungan antara paus versus paus gitu ya. Bull versus bear ya. Yang menang bear ternyata guys ya. Nah, jadi selain nanti kita akan juga bahas Bitcoin ya, di sini ada beberapa menurut gua hot issue guys ya yang mesti gua angkat dan mesti gua sampaikan ke kalian. Jadi itu adalah Adidas yang mengadakan kerjasama dengan Sandbox, kemudian eToro yang akan ngedelis Cardano TRX. Wah, ini bad news guys. Ya, terus di sini ada pertarungan antara CZ dan Elon gitu, Elon Musk ya. Nanti kita lihat detailnya seperti apa guys ya. Dan untuk urutan pembahasan ada di deskripsi guys ya, udah gua cantumin ya. Jadi yang pertama nih kita akan bahas dulu mengenai Shiba guys ya. Nah, jadi di sini untuk updateannya sendiri nggak terlalu banyak updates kecuali info-info mainstream lah ya mengenai penerimaan pembayaran Shiba di Binance US dan ya beberapa berita standar lainnya lah ya yang diupdate oleh developernya. Nah, terus di sini tetapi kemarin ya ada info dari Satoshi Kusama katanya seperti yang katakan gitu. Kami punya berita baik untuk para Shiba Inu pada minggu ini. Ya, jadi kami akan menyampaikannya segera setelah progresnya selesai gitu guys ya. Nah, jadi seperti apa implikasi harganya, implikasi berita pada harga Shiba ya. Oke guys, ini kalau kita lihat emang nggak terlalu baik ya sebenarnya harga Shiba. Karena semua support udah jebol guys ya. Di sini kita lihat ya, setelah kita kemarin punya support di 5.000 jebol ya, kemudian di 4.500 jebol, kemudian terakhir di sini ada di 4.000 ya. Jebol juga. Waduh, ini sekarang ada di 3.800 ya. Jadi the next support yang menunggu ada di 3.500, which means itu ada di level ATH sebelumnya yang berada pada bulan Oktober ini guys ya. Ini menurut gua satu-satunya support yang kita punya gitu ya, karena setelahnya ini hanyalah major support ya, support kecil maksudnya guys ya. Oke, terus kalau kita dari level Fibonacci nya juga dari Shiba ini guys ya, dia ada di level 786 Fibonacci 786 yang mana ini ada level paling bawahnya gitu guys ya, dari angka-angka istimewanya ini ya. Nah, jadi ini kan time frame 4 jam ya, bisa aja ini menjadi suatu false break. Artinya ya di sini masih bisa naik gitu ya. Ini breakout yang palsu gitu. Artinya dia masih bisa balik lagi ke atas gitu kalau misalkan terjadi penguatan ya. Tapi aduh, ternyata kalau candle daily juga candle impulsif guys. Sulit juga gitu ya buat balik lagi karena ada beberapa resisten yang bisa harus ditembus gitu guys ya. Nah, terus gimana bang solusinya nih buat para Shiba Army yang mungkin lagi nyangkut gitu di atas harga 3.800 gitu ya. Jadi ya gimana guys ya, sejak awal video kita ngebahas Shiba ya, gua udah menyatakan gitu ya bahwa buat kalian mau investasi Shiba ya emang bener-bener untuk long term gitu ya. Kalian harus siap gitu dengan koreksi-koreksi yang kayak gini gitu ya. Ya kalau memang bener-bener mau jadi Shiba Army gitu guys ya. Dan sekarang gitu ya, kalau pas terjadi koreksi ya emang mesti sabar gitu ya. Gue juga kemarin ngelihat banyak komen, waduh ini waktunya serok ini. Gue kalau Shiba turun ya bakal gue serok lagi katanya. Nah, saat-saat kayak gini lah gitu ya yang bagus gitu buat kita nyerok guys ya. Kalau ngelihat di time frame daily emang mengerikan gitu guys. Coba kita lihat di time frame weekly gitu ya. Nah, setelah di ATH kayak gini, ya ini merupakan koreksi wajar sebenarnya guys ya. Karena kalau kita pakai Elliott Wave, this is the this is the wave 1 and this 2, this 3 ya. Jadi untuk wave 3 itu masih sangat mungkin terjadi gitu guys ya. Ini mesti sabar gitu emang ya, konsekuensinya hold Shiba memang mesti sabar gitu guys ya, saat-saat seperti ini gitu. Ya, menurut gue ini sebagus apapun koin tersebut pasti emang ada koreksinya gitu. Sekuat apapun komunitasnya, ya sebagus apapun project koinnya pasti akan ada koreksi gitu. Dan itu suatu hal yang harus gitu ya, koreksi. Gak mungkin lah terus-terusan gitu. Kalau yang ada naik terus-terusan ya biasanya scam kayak koin Squid kemarin ya. Nah, jadi kesimpulannya ya itu guys ya, tunggu momentum selanjutnya buat Shiba untuk bisa going to be back to ATH lagi guys ya. Oke, for the next kita akan bahas mengenai Sandbox karena ini
lagi trending juga ya mengenai koin sandbox yang lagi ATH sekarang naik 30% guys ya. And that's caused by the Adidas entry the metaverse ya. Jadi detailnya gimana nih Bang ya. Jadi ini Adidas ada nge-tweet guys ya. Adiverse, waduh. Adiverse anyone what we should we build together in the sandbox game. Waduh. Nah, di sini Adidas ini adalah brand fashion pertama yang masuk ke virtual real estate ya, maksudnya ke dunia metaverse ini guys ya. Kalau perusahaan lain mah udah banyak gitu ya yang masuk ya, contohnya aja kemarin Tesla, terus lain-lainnya juga ya, you name it lah, tulis aja di bawah gitu yang udah masuk ke kripto gitu ya. Nah, terus apa akibatnya Bang kalau Adidas masuk ke sandbox ya? Ya harganya melambung lah guys. Ya harganya di sini akibatnya sangat melambung gitu guys. Harga tanah di sandbox ini udah dikapling-kapling gitu ya sama institusi-institusi gitu. Contohnya aja di sini ya, harga paling murah di sandbox itu harganya 1011 sen. Itu setara dengan $5.000, which means itu 70 jutaan deh. 70 juta untuk satu kapling. Terus di sini yang paling standar harga itu 2.700 gitu ya. Atau $14.000. $14.000 itu berarti sekitar 150 juta lebih guys ya. Dekat 200 juta gitu guys. Waduh. Jadi emang harganya itu sangat-sangat melambung tinggi gitu dari tanah-tanah yang ada di sandbox karena udah dikapling-kapling gitu guys ya. Selain itu di sini untuk dari program sandbox mereka katanya akan merilis game yang sedang dalam fase alpha test. Itu pada tanggal 21 November sampai 20 Desember gitu ya. Untuk para alpha pass NFT gitu ya. Jadi kalian bisa ngasilin token sen dari mendapat NFT words ya. Oke, jadi buat kalian yang emang mau ngebeli sandbox, saran gue ya kenapa nggak sekalian mainin gamenya gitu loh, kayak AXS gitu ya. Sekalian aja gitu langsung mainin gamenya gitu biar dapat benefit dari NFT gitu ya. Nah, guys, terus di sini fenomena Adidas masuk ke metaverse di sandbox ini merupakan salah satu institution FOMO gitu ya. Artinya di sini para perusahaan besar, para big capital, big fund, you name it lah, para wealth berbentuk perusahaan gitu mulai nge-FOMO-in gitu ya, mulai nggak mau ketinggalan momennya di kripto. Jadi kemarin kan kita ngeliat para retail gitu yang FOMO, aduh gua nggak mau tinggalan itu. Dan sekarang pun perusahaan ya, which mean itu akan membawa dampak yang lebih luas dan lebih besar kepada dunia kripto ini ya. Kita akan melihat gitu perusahaan-perusahaan lain selain Adidas gitu yang nggak bakal masuk ke kripto ini. Contohnya aja Apple kemarin aja gue baru ingat gitu, Apple CEO-nya Tim Cook punya kripto gitu guys ya. Jadi tinggal tunggu waktu aja nih sampai big company announce they have the crypto gitu. Nah, itu untuk Adidas. Terus di sini yang paling hot nih isu bad news sih sebenarnya, bahwa eToro ini adalah platform exchange Israel. Waduh. Ini memang buatan Israel guys ya, operasinya di Amerika gitu. Katanya mereka akan menghapus Cardano dan TRX ya karena urusan regulasi kripto di Amerika gitu. Ya, jadi di sini setelah 31 Desember pengguna di Amerika tidak dapat lagi membuka posisi open buy open sell, nggak bisa di Cardano dan TRX gitu ya. Nah, di sini pengumuman delisting ini sangat mengejutkan gitu karena ada ini Cardano secara gitu TRX nggak ada masalah apapun sebelumnya kecuali koin XRP kemarin ya. Nah, ini makanya para retail kaget gitu, kok bisa sekelas Cardano bisa kena kasus kayak gini, apa sih masalahnya gitu ya. Nanti kita ulik lagi guys ya. Tapi so far yang bisa kita tahu cuman ini guys ya, masalah bahwa ada regulasi lah kripto Cardano dan TRX ini di US gitu loh. Dan sebenarnya ini kan platform kurang terkenal guys ya, eToro ya, buat Indonesia. Kalau buat orang Amerika ya terkenal pastinya ya. Nah, di sini ternyata untuk pengaruhnya sendiri kepada harga beri pengaruh yang cukup terasa sebenarnya guys ya. Ini dari Cardano dulu ya, habis itu kita bahas TRX guys. Tadi sandbox belum ya, udah telanjur ada dulu aja deh ya. Jadi sekarang ini kan seperti yang kalian lihat guys ya, untuk trend line dari ADA ini kan masih bull trend ya. Waduh, ini udah ke breakdown gitu di time frame daily-nya, udah jebol ke bawah gitu guys ya. Dan sekarang support selanjutnya yang menunggu itu ada di 1,5 gitu ya. Ini kalau ke 1,5 juga kejebol ada di $1 gitu. Jadi sebenarnya ini bukan merupakan suatu momen bearish sih sebenarnya punya ADA ya. Karena ketika dia udah jebol dari tren, bukan berarti trennya itu
akan melemah terus ya. Ini demand zone area buy ini masih menunggu gitu untuk di level 1,5 dan $1. Jadi diharapkan di sini akan terjadi reversal gitu ya. Karena udah banyak order yang menunggu secara ada top berapa sih gitu, top 10 besar gitu ya, kali nggak ada demand gitu guys ya. Dan kalau kita Elliott Wave sekarang ada di wave 4 ya. Aduh, harusnya bisa reversal nih untuk menuju ke wave 5-nya ini guys ya. Emang ya untuk stable coin Cardano ini, waduh, udah stable kok malah turun gitu ya guys ya. Jadi emang mesti sabar gitu ya, untuk agar dia bisa menyalip posisi ETH, karena ada ini ETH killer kata guys ya, pembunuh Ethereum ya, waduh. Oke, jadi untuk Cardano sebenarnya masih a good investment, masih suatu investasi yang bagus. Kan sekarang harga masih dip, tentunya ini merupakan diskon besar. Kapan lagi dapat Cardano di harga $1 ya, karena 10 tahun lagi ada yang akan $10. Ya kalau hitungan market cap $10 masih masuk guys ya. Oke, that's for Cardano, and then next we have some TRX ya. Kita punya TRX di sini guys. Ya, di sini kita lihat TRX memang sedang membentuk yang namanya symmetrical triangle atau pennant di sini. Memang guys udah di break sama kayak Cardano tadi, terkena efek yang cukup dalam atas isu food yang sangat gila tadi ya. Toro Delis gitu guys, salah. Kuapa kata TRX. Nah, terus di sini untuk titik supportnya kita ada di level 0,8 sampai berapa ini? 0,97 itu berarti ada di sekitar 1.300 sampai 1.000 ya. Emang cukup dalam guys ya, tapi ya ini merupakan titik support yang menunggu gitu guys ya. Tapi secara volume di sini TRX masih up gitu. Ya, volume hijaunya di sini tinggi gitu guys ya. Lebih banyak volume hijau daripada volume merahnya di sini. Jadi emang sebenarnya di sini harganya kebanting karena isu food yang terus berdatangan gitu ya. Nah, jadi tunggu aja momennya agar dia bisa up lagi guys ya. Kalau kita ngeliat pattern sebelumnya dengan peningkatan volume tentunya harganya akan naik gitu guys ya. Saat posisinya masih konsolidasi di sini. Ini harganya volumenya naik, tapi karena emang lagi dipucuk guys ya. Sekarang lagi konsolidasi gitu. Kalau kita lihat pattern selanjutnya di sini juga ini adalah membentuk suatu undecided yang cukup lebar emang dari 0,78 sampai 1,1 ya. Jadi ini adalah area bermain untuk TRX ya. Sebelum dia akan ngepam lagi guys ya. Jadi ini adalah area konsolidasi gitu ya. Untuk TRX sendiri dia adalah top 100 besar buatan Justin Suns ya. Nggak diragukan lagi untuk projectnya. Pastinya gitu untuk TRX satu saat gitu ya bakal bisa lagi lah ya untuk up guys ya. And then di sini kita punya isu Doge ya, mengenai Elon Musk. Oh ya, kita bahas Sandbox aja dulu deh ya untuk gosip-gosip terakhir aja guys ya. Nah, di sini untuk Sandbox ya. Sandbox kita lihat emang terlalu menembus ATH gitu dari waktu ke waktu dalam beberapa minggu terakhir gitu guys ya. Dan sekarang ada di $6,8 gitu loh. Ini kalau kita bikin Fibo guys ya, karena emang gak ada resisten lagi di atasnya. Satu-satunya resisten yang kita punya adalah resisten yang ada di Fibonacci gitu. Di sini yang pertama yaitu ada di 1618, ini udah ke break. Kemudian selanjutnya di sini di 2618 gitu ya. Ini ketika dia menyentuh titik ini koreksi gitu ya, dan langsung balik lagi ke atas gitu ya, langsung nge-spike lagi gitu. Oh ya, ini untuk apa namanya, untuk Fibonacci extension kita tarik dari swing high di sini dan swing low yang di sini ya guys ya, biar nggak terjadi kesalahpahaman gitu. Dan sekarang dia lagi tepat pada di Fibonacci 3618 gitu ya, dan udah terjadi reversal gitu ya. Jadi memang cukup akurat menggunakan Fibonacci extension dalam menentukan di mana titik reversal yang mungkin akan terjadi guys ya. Nah, jadi di sini kita bisa expect itu bakal terjadi konsolidasi ya. Kalau misalkan dia ke-reject dari 7,07-nya ini ya. Itu di antara area 5,66 sampai 7 ini guys ya, $7 ini. Nah, jadi buat teman-teman ya, saran gue mau entry gitu ya. Tunggu dulu saja koreksi guys. Karena emang trennya sangat kuat ya. Kalau boleh gue simpulkan di sini, restore rewardnya gedean risknya ya, risknya 2, rewardnya 1 gitu. Tunggu sampai momen dimana restore rewardnya ya 3:1 ya, masih oke lah ya buat Sandbox. Dan kita lihat pada mana selanjutnya, salah satu saingan dari Sandbox, dia memang udah break dari resisten yang ada di 4,95. Waduh, ini pump yang telat apa gimana sih ya. Nah, kalau lihat volume emang di sini agak naik gitu guys ya. Emang naik gitu. Dan sekarang udah ke break juga dari channel uptrendnya di sini. Jadi kita bisa expect memang dari mana. Kalau kita pakai Fibonacci extension yang sama kayak Sandbox tadi, maka di sini ada di harga 6,6 tuh menunggu masih. Kemudian ada di 9,4 ya, ini masih menunggu.
Ya jadi waduh ini kalau trennya benar-benar kuat kan bisa menyamai seperti sandbox gitu. Apalagi nanti jika ada perusahaan yang akan masuk ke Decentraland ini guys ya. Karena kita lihat harga di sandbox saja tanahnya udah melambung tinggi, apalagi di mana atau Decentraland ini secara market cap lebih tinggian mana gitu. Ya, jadi so many things will upcoming for the next week gitu ya. Oke, terus ini yang terakhir sebelum kita bahas BTC juga mengenai isu pertarungan gitu ya antara pertarungan di Twitter ya, maksudnya di sini antara CZ dan Elon Musk ya. Jadi di sini permulaannya gue jelasin ya alurnya kan. Alurnya yaitu di sini saat Coindex ngeposting gitu ya mengenai berita mengenai CZ yang mencari investasi dari luar negeri gitu ya. Terus dibalas nih sama Elon Musk. Hey CZ gitu. Apa yang terjadi dengan customer Doge gitu ya, terdengar sangat mencurigakan ya, shady. Kemudian di sini dibalas lagi sama CZ, lo jual gue beli katanya. Terus di sini katanya Elon, kami benar-benar mengerti mengenai masalah atau isu yang terjadi pada Doge Wallet dalam beberapa waktu terakhir ini gitu. Jadi kami udah berkomunikasi dengan pada developer ya. Dari saya minta maaf kepada kamu ya karena menyebabkan ketidaknyamanan gitu. Terus di sini dia malah apa nih ngeposting Tesla software glitch from ya. Jadi ini ada suatu kesalahan teknis dari Tesla yang menyebabkan 12.000 kendaraannya ditarik kembali dari pasar ya. Waduh, itu malah disinggung lagi masalahnya si Elon gitu guys ya. Terus dibalas nih kata Elon ya, aku nggak mau nekan Binance karena banyak isu gitu ya, apa namanya, banyak belibet ya katanya. But sign up was too many hopes to jump through ya. Terus di sini katanya itu apa namanya nggak masalah buat aku pribadi katanya, aku cuman ngangkat isu ini untuk para holders Doge gitu ya. Jadi waduh emang bener-bener peduli sama holders Doge gitu untuk Elon Musk ya. Gua nggak tahu ini pencitraan doang apa kagak gitu. Terus di sini katanya kata Binance, ini kami sedang mengerjakan project ini buktinya udah kami update gitu ya. Nah untuk para 1674 user yang nggak bisa nge-WD, nggak bisa nge-withdraw, nggak bisa narik gitu ya. Terus di sini kata Elon, untuk holders Doge yang menggunakan Binance harus dilindungi gitu dari kesalahan yang bukan mereka buat gitu ya. Terus ini dikonfirmasi juga sama Dogecoin developers ya mengenai Binance. Jadi we're stuck due to insufficient fees. Mereka ini kekurangan dana gitu untuk menyelesaikan masalah ini ya. Jadi ya sampai situ doang gitu guys. Sampai situ doang gitu ya mengenai drama yang mengenai CZ dan Elon ini guys ya. Jadi untuk kesimpulannya di sini mengenai pertengkaran mereka ini sebenarnya nggak ada makna apa-apa, gabut kali ya. Ya tapi ya semoga aja bisa WD ya para 1.600 holders ini agar mereka juga bisa hidupnya tenang gitu guys ya. Oke, terus sini kita ngelihat pergerakan BTC guys. Ya kalau kalian mantau Telegram kita, Telegram ANCH ya, kalian pasti udah dapat info kalau di sini ada potensial double bottom. Ya, double bottom yang harus di break ya sampai di level 59.000 sampai 60.000 itu benar-benar harus ditutup menguat ke harga tersebut ya. Kalau dia mau lanjut rally lagi guys dari BTC ya. Nah, sebenarnya di sini kan Bitcoin lagi ini ya, broadening wedge yang melebar kayak gini guys ya. Ini kalau wedge yang bawah ketembus otomatis kita bakal nyentuh harga level 53.000 ya, support 53.000 karena ini merupakan support kuat. Yang mana ini adalah level tertinggi pada bulan September kemarin guys ya. Nah jadi untuk Bitcoin lebih baik kita wait and see dulu ya sampai dia membaik kembali. Yang udah opit ya, saran gua opit dulu, set stop loss jangan lupa biar profitnya kagak hilang gitu. Yang masih nge-hold ya di hold aja dulu karena emang so many coins lagi diskon sekarang ya. It's good time to accumulate ya. Waktu yang bagus gitu untuk akumulasi, untuk ngeborong, untuk beli diskonan yang sangat gurih ini guys ya. Oke, so that's our updates for the crypto market gitu ya. Untuk info selanjutnya tunggu aja guys ya. Jadi nanti gue akan update di Telegram oke guys. Oke, jadi itu aja guys ya. Nanti kita ketemu di next video guys, di besok hari lah ya. Besok kita akan bikin ya. Oke, see you next video. Bye bye.